Halo semua, kembali lagi bersama saya Agustinus Sutniera Ropa dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi dari mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Ya, di sini saya akan membahas sedikit tentang kerangka kerja dan pemodelan sistem. Yang pertama, kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Ya, kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan, yaitu yang pertama goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Dan yang ketiga, dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Dan yang keempat, evaluasi, itu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, di sini juga ada siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Ya, tujuan, langkah tindakan, eksekusi, goal, kejadian yang diinginkan untuk terjadi, membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan, dunia nyata, mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpresentasikan persepsi, dan memahami status dunia nyata. Yang berikut, jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan pengguna. Contoh, pengguna sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah termuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang berikut, jarak pemisah evaluasi. Sistem fisik, jarak pemisah evaluasi. Goal pengguna, jarak pemisah eksekusi. B. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Yang pertama, komponen utama. Sistem menggunakan bahasa mesin. Yang berikut, pengguna menggunakan bahasa tugas. Masukan menggunakan bahasa masukan. Keluaran menggunakan bahasa keluaran. Yang kedua, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama, artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Yang ketiga, penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin. Ya, yang berikut, fase evaluasi pada siklus interaksi. Ya, di sini berisi langkah-langkah observasi dan artikulasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal yang semula dan mencocokkannya juga dengan bahasa tugas. Ya, pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Ya, jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, yang pertama, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, perancang melihat dunia dengan kacamata pengguna. Yang ketiga, perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Ya, untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Ya, pembahasan yang berikut adalah pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual
atau model perancang. Itu ada model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem image. Yang pertama, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang kedua, menyangkut apa yang terlihat di tampilan dokumentasi. Dan yang ketiga, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, model mental pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Yang kedua, model mental tidak akan pernah terbentuk jika si orang tidak pernah menggunakan sistem. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda itu berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem tersebut. Yang berikut adalah karakteristik model mental. Yang pertama, tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. Yang kedua, tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan. Yang ketiga, tidak stabil, dapat dikembangkan dengan beradaptasi dengan konteksnya. Yang keempat, tidak konsisten untuk model yang sama, sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Yang kelima, personal bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangatlah penting untuk perancang interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Mungkin itu adalah sedikit pembahasan tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Sekian, saya mengucapkan terima kasih.